KPM wajib tahu ada 4 informasi penting di akhir bulan Februari 2025 menjelang Ramadan. Terakhir 28 Februari 2025, jangan sampai terlewat. 6 lebih bantuan sosial cair menjelang Ramadan besok. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas KPM wajib tahu ada 4 informasi penting di akhir bulan Februari 2025 menjelang Ramadan. Terakhir 28 Februari 2025, jangan sampai terlewat. 6 bantuan sosial lebih menjelang Ramadan besok. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, bagi sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, dalam beberapa hari ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya ada beberapa informasi, tepatnya ada 4 informasi penting yang harus kita sampaikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat, penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Terakhir nanti di tanggal 28 Februari 2025, jangan sampai terlewat ya teman-teman. Kemudian ada 6 bantuan sosial lebih dicairkan menjelang Ramadan 1446 Hijriah besok. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak informasi yang pertama. Nah, baik sahabat sosial, kita akan bahas terkait ada 4 informasi penting yang harus kita sampaikan di akhir bulan Februari menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Untuk informasi penting yang pertama adalah akan ada monitoring oleh pendamping. Jadi, pendamping sosial di seluruh Indonesia akan melakukan monitoring. Terkhususnya adalah bagi teman-teman semuanya yang sudah tersalurkan. Nanti teman-teman semuanya ada 3 metode. Yang pertama adalah teman-teman nanti akan dikumpulkan lewat rapat P2K2 atau pertemuan kelompok ya sahabat sosial. Untuk metode yang kedua adalah teman-teman nanti akan didatangi oleh pendamping sosial secara door to door. Nanti setiap hari akan ada pendamping sosial keliling di berbagai wilayah dampingannya untuk memonitoring keluarga penerima manfaat yang sudah tersalurkan tersebut. Kemudian metode yang ketiga adalah nanti ketika dalam posisi pencairan. Contohnya adalah yang cairnya lewat PT Pos Indonesia, pendamping sosial sekaligus memonitoring keluarga penerima manfaat. Nah, teman-teman semuanya, tujuannya apa untuk monitoring oleh pendamping sosial? Yang pertama adalah memastikan bahwa keluarga penerima manfaat adalah yang pertama memegang kartu KKS-nya mandiri atau memegang kartu KKS-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa bantuan sosialnya sesuai dengan komponennya masing-masing. Tidak boleh ada potongan sama sekali. Jadi bagi teman-teman pastikan ya nanti akan dimonitoring. Hati-hati bagi teman-teman semuanya yang selama ini ada perbedaan pencairan. Contohnya teman-teman adalah penerima manfaat balita. Seharusnya mendapatkan Rp750.000 namun hanya menerima Rp500.000 contoh ya, karena ada beberapa potongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti teman-teman semuanya langsung laporkan saja ke pendamping sosial yang memonitoring agar mengetahui kendalanya apa sehingga bantuan sosialnya dipotong sedemikian rupa. Kemudian di samping yang tadi lewat kartu KKS Merah Putih wajib memegang kartu KKS mandiri, kemudian juga dipastikan dicairkan oleh sendiri.
Kemudian yang kedua, yang cairnya lewat PT Pos Indonesia juga akan dimonitoring oleh pendamping terkait apakah teman-teman mengambil bantuan sosialnya sendiri atau diwakilkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa jumlah nominal yang tertera di surat undangan dari PT Pos Indonesia itu sama dengan jumlah yang diberikan oleh pihak PT Pos Indonesia. Misalkan teman-teman menerimanya adalah totalnya, baik itu PKHBPNT contohnya hingga 1,6 juta, ya KPM tersebut wajib menerima 1,6 juta rupiah, tidak ada potongan sepeser pun. Kemudian kalau yang khusus untuk yang PT Pos Indonesia, nanti akan difoto bersama KTP-nya dan juga bersama jumlah nominal yang didapatkan sesuai dengan nominal yang ada di surat undangan PT Pos Indonesia. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan ada beberapa monitoring dari pendamping sosial. Kemudian yang kedua, informasi kedua terkait check ground ya teman-teman semuanya. Apa itu check ground? Jadi pendamping sosial nanti akan turun gunung ibaratnya ya teman-teman, memerintahkan kepada seluruh keluarga penerima manfaat untuk kelengkapan dokumen. Nah, Kementerian Sosial nanti karena nanti akan ada perubahan dari DTKS ke DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tentunya pemerintah lewat Kementerian Sosial akan meminta beberapa dokumen agar nanti sebagai kelengkapan teman-teman ke depannya. Semoga saja nanti dengan adanya kelengkapan dokumen tersebut teman-teman bisa masuk sebagai calon penerima kembali di tahap yang kedua. Jadi teman-teman semuanya di tahap yang kedua nanti ada potensi. Yang pertama adalah teman-teman di tahap 1 itu cair, di tahap 2 belum tentu bisa dicairkan. Kemudian bagi teman-teman yang belum pernah menerima bantuan sosial ada potensi di tahap kedua itu bisa menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Jadi teman-teman semuanya untuk tahap yang kedua nanti kita belum bisa atau tidak bisa memastikan teman-teman semuanya akan cair kembali atau tidak. Kita doakan semoga dengan adanya kelengkapan dokumen nanti teman-teman akan dimonitoring oleh pendamping sosial itu mulai awal Maret 2025 atau di sekitar sudah memasuki bulan Ramadan. Nanti pendamping sosial akan jalan-jalan keliling ke tempat teman-teman, door to door, menanyakan terkait kelengkapan, kemudian juga di samping itu akan mengecek kondisi rumah, pendapatan dan sebagainya, apakah masih cocok, masih layak menerima bantuan sosial selanjutnya, dan apakah cocok masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi teman-teman semuanya persiapkan saja seperti eKTP ya, fotokopi, kartu keluarga fotokopi, dan lain sebagainya nanti tentunya akan ditanyakan oleh pendamping sosial masing-masing daerah. Nanti teman-teman semuanya untuk teman-teman yang lolos itu tergantung dari ranking ataupun dari desilnya. Nah teman-teman semuanya akan di ranking dari tingkat kemiskinannya. Apabila masuk ke dalam desil 1, desil 2, maka teman-teman tentunya bisa masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang diutamakan adalah desil 1 dan desil 2 ya. Kalau desil 3, desil 4 nanti tentunya akan koordinasikan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terlebih dahulu. Kemudian informasi yang ketiga adalah terkait bagi KPM, PKHBPNT yang belum tersalurkan yang lewat kartu KKS Merah Putih, juga teman-teman bisa melakukan koordinasi dengan pendamping sosial masing-masing atau teman-teman bisa menanyakan ke operator 6NG desa dan kelurahan. Teman-teman pastikan apakah di menu 6NG untuk bantuan PKHBPNT sudah berubah menjadi SI atau belum. Apabila sudah berubah menjadi SI, berarti teman-teman tinggal menunggu saja pencairannya. Karena memang sifatnya bertahap, walaupun yang lain mayoritas sudah tersalurkan, tentunya akan ada susulan-susulan ya untuk bantuan PKH dan juga BPNT secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia tentunya. Jadi pastikan sudah SI terlebih dahulu. Apabila belum SI bahkan teman-teman gagal pengecekan rekening, berarti ya teman-teman dipastikan tidak tersalurkan memang di tahap 1 2025. Kemudian informasi yang keempat terkait berakhirnya aktivasi rekening PIP 2024 tanggal 28 Februari 2025. Nah teman-teman semuanya yang belum melakukan aktivasi rekening, kemarin kan berakhir di tanggal 31 Januari, Alhamdulillah diperpanjang lagi oleh Kemendikbudristek, yaitu berakhir di tanggal 28 Februari 2025. Jadi teman-teman semuanya manfaatkan dengan baik. Bagi yang belum melakukan aktivasi rekening agar bisa cair bantuan sosial program Indonesia Pintarnya di tahun 2025. Jadi 4 informasi penting tadi teman-teman semuanya segera ataupun siapkan, nanti akan ada monitoring dari pendamping sosial masing-masing keliling
door to door, akan menanyakan beberapa pertanyaan dan juga nanti tentunya untuk melengkapi kelengkapan agar lolos sebagai calon penerima yang sudah berganti data, yaitu DTKS ke DTSEN. Kemudian ada 6 bantuan sosial yang dicairkan menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Nah, bantuan apa saja? Yang pertama adalah bantuan BLT PKH. Yang dimaksud BLT PKH adalah yang dicairkannya lewat PT Pos Indonesia, karena kalau BLT artinya bantuan langsung tunai, jadi PKH yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia juga sudah mulai dicairkan dan bahkan banyak juga nanti yang dicairkan di bulan puasa. Jadi bagi teman-teman yang dicairkan bulan puasa, nanti persiapkan fisiknya ya, karena tentunya kondisinya nanti panas-panasan, berdesak-desakan. Semoga nanti dengan adanya koordinasi dari pihak desa, PT Pos Indonesia bisa mengatur agar keluarga penerima manfaat nyaman, tidak berdesakan, dan juga tidak panas-panasan seperti itu. Kemudian bantuan sosial yang kedua adalah juga sama BLT, BPNT atau sembako. Ya sama, biasanya adalah kalau teman-teman penerima combo BPNT PKH maka dicairkannya bareng ya, PKH dan juga BPNT dalam satu surat undangan PT Pos Indonesia. Namun apabila teman-teman hanya menerima salah satu dari bantuan sosial PKH BPNT maka akan dipisah ya teman-teman jadwal pencairannya. Kemudian ketiga, bantuan sosial yang dicairkan adalah bantuan sosial untuk BLT dana desa. Nah, bantuan BLT dana desa juga nanti di bulan puasa akan ada pencairan cukup banyak di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu dengan jumlah Rp300.000 untuk bulan Februari. Dan juga apabila dirapel dengan Maret maka akan menerima Rp600.000. Karena kemarin di bulan Januari sudah banyak juga yang menerima Rp300.000. Kemudian untuk bantuan sosial yang keempat adalah bantuan sosial untuk atensi API. Juga nanti banyak juga dicairkan di saat Ramadan. Teman-teman semuanya dengan jumlah Rp400.000 ya untuk 2 bulan. Yaitu Januari dan Februari 2025, teman-teman dicarikan di Bank Mandiri. Silakan yang sudah sudah berubah di aplikasi Cek Bansos, sudah cair, maka langsung saja untuk cairkan bantuan atensi API tersebut, teman-teman. Kemudian bantuan sosial yang kelima adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar itu sendiri. Nah, bantuan PIP sudah memasuki termin pertama, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan di aplikasi pip.kemendikbud.go.id. Nanti di sana juga teman-teman akan terlihat apabila saldonya sudah masuk, maka teman-teman semua silakan untuk melakukan pencairan. Nah, kemudian untuk bantuan sosial yang keenam, untuk bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial untuk listrik diskon 50%. Nah, teman-teman semuanya untuk diskon listrik 50% tersebut masih bisa dimanfaatkan terakhir nanti tanggal 28 Februari 2025. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai terlewat karena batas terakhirnya nanti tanggal 28 Februari 2025. Untuk bulan Maretnya nanti teman-teman semuanya sudah normal kembali untuk tagihan listrik dan untuk membeli token listrik. Nah, itulah sahabat sosial informasi terbarunya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.